Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ketua Dewan Syuro, Bapak Dr. Habib Salim guys, Sagaf, maaf, Al-Jufri, Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Syaihu, dan sekretarisnya Pak Habib Abu Bakar, kemudian juga Ketua Fraksi Pak Dr. Yasudi, dan hadirat yang saya hormati. Pertama tentu kami semuanya berbahagia untuk hadir dalam acara ini, acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan yang diinisiasi oleh fraksi PKS di DPR. Demokrasi selalu kita samakan atau semboyangnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat artinya yang punya hak, dilaksanakan oleh rakyat juga, yang dipilih oleh sesama rakyat, dan kemudian harus bermanfaat untuk rakyat. Itulah makna dasar daripada demokrasi. Demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Banyak negara yang menganggap demokrasi adalah tujuan. Malah Amerika kadang-kadang menganggapnya itu seperti agama demokrasi. Dia bersedia berperang untuk demokrasi. Padahal demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih, yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat. Karena itulah maka apabila kita berbicara dalam mimbar demokrasi dan kebangsaan ini, artinya kita berbicara akan pelaksanaan suatu sistem. Demokrasi bukanlah suatu sistem yang terbaik, tapi yang paling sedikit kekurangannya. Walaupun juga mempunyai kekurangan, tapi dibanding dengan sistem yang lain tentu kita pahami seperti itu. Karena itu bangsa kita semua dalam sistem pemerintahan dilaksanakan secara demokratis. Demokrasi juga berbagai jenis demokrasi. Ada demokrasi langsung, ada tidak langsung. Kita memakai kedua-duanya untuk memilih presiden pemilihan langsung. Tapi untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan memilih DPR, DPD, yang tentu berdasarkan keterwakilan kita. Kalau kita membaca Pancasila, maka ini bagian daripada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya memang seperti itu. Dan itu mempunyai suatu hal yang sama dalam hal kita melaksanakan demokrasi dimanapun berada, namun mempunyai kekhasan karena kita mulai dengan permusyawaratan dan dalam perwakilan. Itulah hal-hal yang penting dalam kita dasar-dasar pokok apabila kita berbicara dari demokrasi itu. Kita semua mengetahui tadi sudah diuraikan oleh Bapak Presiden dan Bapak juga Ketua Majelis Syuro bahwa demokrasi kita atau indeks demokrasi kita di dalam surveinya menurun oleh The Economist. Tentu yang menurun adalah bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui. Karena kita tahu semua dasar demokrasi tadi saya katakan bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Terutama dalam mengambil keputusan yang tentu rakyat, karena kita bukan rakyat seperti di zaman Romawi yang sedikit semua bisa berkumpul mengambil keputusan. Tapi kita bangsa yang besar tentu tidak semua bisa mengambil keputusan secara bersama, tapi melalui hikmat kebijaksanaan perwakilan. Dalam hal ini seperti yang dikatakan tadi, ada yang langsung dan kita
ada yang tidak langsung, kedua-duanya kita pakai, seperti saya sudah katakan. Jadi Indonesia memakai gabungan daripada hal tersebut. Tentu apa itu demokrasi yang kita harus lakukan? Dasarnya yang manfaatnya. Pertama, manfaatnya bersama. Kita tidak ada diskriminatif. Hari ini Imlek, dulu berbeda cara kita memandang Imlek. Sekarang sama. Sama, orang bertanya kepada banyak orang, dan saya jelaskan. Indonesia adalah negara yang paling menghargai kebersamaan. Memang mayoritas yang memerintah, melaksanakan pemerintahan. Tapi hak-hak minoritas juga tetap berjalan. Akhirnya tidak ada negara di dunia yang masih semua agama yang diakui itu mempunyai hari raya yang diliburkan. Cuma Indonesia. Islam tentu, Kristen tentu, Hindu, Buddha, Cina, walaupun Buddha mungkin di bawah 1%. Dan dalam pelaksanaannya juga di kabinet, semua agama ada perwakilannya di kabinet. Hampir semua, ada kadang-kadang juga. Dia artinya Amerika, Islam sudah hampir 2%. Tapi tidak ada menteri Islam. Filipina ada sedikit. Di Inggris tentu kita mengakui bahwa wali kota London Islam. Jadi mereka juga. Tapi tidak semua negara bisa melaksanakan itu sebaik-baiknya. Jadi artinya kita menjaga tentu kekuasaan di tangan mayoritas. Karena itu secara perwakilan dalam hal ini dilakukan dengan pemilu. Pemilu adalah bagian sistem dari demokrasi itu. Karena itu kita menghargai hak-hak minoritas. Jaminan HAM, hak asasi manusia. Demokrasi tidak bisa dipisahkan daripada hak asasi manusia karena oleh dan dari dan oleh. Jadi mesti hak-haknya dan manfaatnya. Karena itulah maka kita menghargai hak asasi manusia. Itu prinsip-prinsip pokok. Jadi apabila ada yang melanggar hak asasi manusia, itu adalah suatu pelanggaran kepada konstitusi yang dilaksanakan seperti tadi. Begitu juga tentu kita harapkan adanya ke depan mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Mungkin di sini letaknya bahwa dalam 4 tahun yang terakhir indeks demokrasi kita menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei. Kita ada di pertengahan, tapi mungkin ini menyebabkan kecenderungan bahwa banyak masalah hukum yang tidak baik. Dan juga tentu kita harus dalam satu negara yang demokrasi, konstitusi adalah dasar daripada cara kita melaksanakan pemerintahan itu. Dan di samping itu juga suatu negara yang menghormati hak-hak masyarakat dalam mengungkapkan pendapat. Di sini juga berarti penghargaan pada media yang bebas. Bebas dan tentu juga ada dasar-dasar hukum. Dan hukumnya, kebebasan itu tidak mutlak tentunya. Apabila kita melihat sejarah itu, maka tapi demokrasi juga ada masalah. Demokrasi tidak semuanya sempurna. Kadang-kadang demokrasi juga memakan tuannya, memakan bangsanya. Amerika contohnya. Karena menganggap demokrasi adalah agama, Presiden Bush mengedekkan berperang di Irak, sampai sekarang di Afghanistan yang punya korban begitu banyak, baik manusia materi, ongkos perangnya di Irak saja $3 triliun, dan Irak hancur lebur akibatnya, hanya karena menganggap bahwa Irak tidak demokratis. Dia perangi Libya karena dianggap Muammar Gaddafi dan Saddam tentu sebelumnya itu tidak demokratis. Jadi dia sudah menganggap berjihad untuk demokrasi. Itu dijalankan. Akibat negatif yang kedua tentu ini risiko demokratis. Apabila dijalankan seperti itu, ialah Presiden Trump dipilih oleh rakyatnya, tapi dia tidak berbuat
menjalankan demokrasi sebagaimana apa yang diharapkan. Justru dia bertindak macam-macam kerana melanggar hak-hak asasi manusia juga, dan juga melaksanakan berbagai kebijakan yang tidak demokratis. Akhirnya menjadi masalah, walaupun juga mengikuti prinsip-prinsip yang melanggar diri sendiri. Nah, bagaimana kita Indonesia? Dalam sejarah Indonesia, kita sistem pemerintah kita tetap demokratis walaupun berbagai cara. Waktu merdeka, negara kesatuan yang parlementer sampai dengan tahun 50, sehingga akibatnya maka pemerintah bisa dalam 6 bulan jatuh, sangat ditentukan oleh DPR. Setelah itu kita negara federal setahun, tahun 50. Dan ada Indonesia Timur, ada negara Pasundan, dan negara macam-macam yang dibentuk juga tentu dengan pengaruh dari KMB. Kemudian setelah itu kita kembali parlementer. Dengan tadi pemerintahan bisa jatuh dalam 6 bulan, setahun, berganti-ganti. Akhirnya tidak efisien. Karena itu maka sejak tahun 1957 dengan deklarasi daripada Bung Karno dibentuk kembali kepada mulai kembali presidensial, bukan kembali oleh presidensial dengan presidennya Pak Bung Karno. Dia tahu semuanya dengan segala karena dia tidak terlalu demokratis pada akhirnya, maka menurut buku yang terbaru dia ditumpangkan dengan bantuan CIA, bantuan Amerika. Di Amerika ada buku yang baru setelah dibukanya 25 tahun dokumen-dokumen itu. Nah, dalam presidensial juga kita mempunyai demokrasi yang bermacam-macam. Zaman Bung Karno tetap demokrasi, tapi demokrasi terpimpin. Artinya ada demokrasi formal, tapi dalam pelaksanaannya ada otoriter. Kemudian Orde Baru tahun 66, Pak Harto juga demokrasi, tapi diembeli dengan demokrasi Pancasila. Awalnya tentu berjalan dengan baik, tapi ujung-ujungnya kemudian menjadi otoriter. Otoriter itu dilihat dari pemerintahan dan ekonomi. Ekonominya otoriter, ekonominya ada monopoli. Itu ciri daripada suatu pemerintahan yang otoriter, walaupun namanya demokratis. Sekarang setelah reformasi, kembali lagi juga demokrasi tentunya dijalankan. Walaupun sekarang ini banyak keluhan lagi, ada berbagai-bagai kritikan tentang demokrasi yang berjalan. Tapi apa masalah demokrasi kita? Salah satu di samping tadi pandangan-pandangan yang sama, demokrasi kita terlalu mahal, mempunyai efek mahal. Akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik karena mahal. Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa? Menjadi bupati, menjadi calon aja butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai tentu biayanya bermacam-macam juga. Jadi mahal. Karena dia mahal, maka kemudian mengembalikan investasi biayanya. Maka sudah terjadi demokrasi. Kenapa? Mestinya kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Berbeda, kalau korupsi turun, maka korupsi naik. Maka itu yang terjadi. Karena demokrasi menurun, maka korupsi naik. Nah, awalnya karena kemahalan kita melaksanakan demokrasi itu. Sekarang kita berpikir mungkin mimbar ini nanti membahas bagaimana
demokrasi yang berjalan dengan baik, tapi efisien. Dari semua sektor menjadi mahal. Untuk menjadi presiden juga tentu dibutuhkan beberapa triliun untuk menjadi presiden. Itu berbeda dengan waktu sebelumnya, awal-awal daripada reformasi ini. Maka tentulah, kita harus memperbaiki sistem kita. Sistem kita demokrasi, memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas yang pertama. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi, tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, agar terjadi kontrol kepada pemerintah. Atau tanpa kontrol pemerintah maka demokrasi tidak berjalan. Kita lihat pengalaman kita. Pada zaman Orde Lama, Orde Baru, semua paham itu jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik. Ekonomi menjadi sulit dan sebagainya. Karena itulah maka kita harus menjaga kepentingan masyarakat untuk agar tetap menjaga. Jadi rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintahan dengan baik, secara demokratis, hak-hak terjaga, tapi juga ingin manfaatnya ada. Boleh saja demokrasi berjalan, tapi manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi juga tidak berjalan dengan baik. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis juga harus karena tanpa profesionalisme maka manfaat demokrasi tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, maka 3 hal pokok ini juga nanti akan kembali menjadi bagian yang tidak disenangi oleh rakyat sendiri. Karena itulah maka pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan pemerintah yang baik itu adalah bagian daripada menjalankan demokrasi kita semua. Itulah harapan kita semua, dan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan lembaga badan yang dibikin itu mimpi demokrasi berjalan dengan baik-baiknya untuk memberikan kepada informasi yang baik kepada masyarakat dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat mengoreksi kepada pemimpinnya apabila pemimpin tidak melaksanakan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.